semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Siti Mutmainah. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pengorganisasian kelas. Mari kita simak bersama. Yang pertama dimulai dengan penataan fisik ruang kelas. Misalnya saja mulai dari depan, ya, dari kiri ke kanan, daerah pajangan, ada panas dan ventilasi, kemudian meja guru. Kemudian di tengah ada kemudahan bergerak dan juga papan tulis. Kemudian di belakang ada sinar, bangku dan kursi, serta sudut aktivitas. Berikut merupakan contoh dari gambarnya. Adapun di sudut aktivitas ada sudut membaca yang digunakan sebagai tempat yang memfasilitasi siswa membaca di dalam kelas. Kemudian ada sudut hasil seni dan kerajinan tangan. Sudut ini digunakan untuk mengembangkan nilai estetika dan daya cipta siswa sehingga difasilitasi berbagai bahan untuk kerajinan tangan. Kemudian ada juga sudut rumah tangga yang dapat digunakan siswa untuk bermain peran ketika berada di rumah. Berikutnya ada gudang atau tempat menyimpan peralatan. Dengan menyediakan lemari dan rak-rak yang dapat dimanfaatkan siswa untuk penyimpanan. Kemudian ada juga sudut IPA. Pada sudut ini disediakan beberapa alat, media, dan sumber belajar. Kemudian sudut yang lainnya juga ada warung. Nah, ini diterapkan di kelas 4, 5, dan 6 untuk mengembangkan keterampilan sosial, berbahasa, dan matematika. Nah, berikut ini merupakan contoh pengaturan denah ruang kelas. Silakan diperhatikan ya. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian pajangan. Bentuk pajangan ini bisa berupa grafik, gambar, ataupun hasil karya siswa. Nah, adapun fungsi dari pajangan, yang pertama memberikan informasi, yang kedua memamerkan karya murid, yang ketiga menampilkan soal atau teka-teki, kemudian yang keempat mendorong murid untuk bekerja sama. Untuk yang berikutnya yaitu kelompok belajar. Kelompok belajar ini merupakan sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang, bisa 5-6 orang, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang ditetapkan. Cara membentuk kelompok belajar yang pertama yaitu kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Nah, ini dibentuk atas dasar kesamaan kemampuan ya. Kemudian yang kedua, kelompok berdasarkan kemampuan yang berbeda. Nah, ini dibentuk atas dasar perbedaan kemampuan. Kemudian yang terakhir, pengelompokan sosial. Nah, ini dibentuk atas dasar kesukaan murid-murid. Merencanakan kegiatan kelompok belajar, yang pertama menentukan bagaimana cara murid bekerja sama. Yang kedua, menentukan program pelatihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama. 3, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok. Kemudian yang keempat, meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti. Yang terakhir, memutuskan bagaimana belajar bersama akan dievaluasi. Kemudian memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar melalui LKM. Nah, LKM di sini yaitu lembar kerja murid atau yang disebut juga dengan LKS, yaitu lembar kerja siswa. LKM merupakan panduan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan. Misalnya melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi, dan simulasi. LKM berisi tuntutan langkah-langkah dalam melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi, atau simulasi.
contoh dari LKM, misalnya pengamatan tentang ciri-ciri binatang serangga dalam mata pelajaran IPA. Atau mungkin yang kedua, pengukuran berbagai lingkaran atau segi empat untuk membuktikan rumus itu dalam mata pelajaran matematika. Atau mungkin dengan melatih pembuatan puisi ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Cara memilih dan mempersiapkan tutor bisa dengan tutor sebaya, tutor kakak, tutor masyarakat, ataupun penjaga sekolah. Nah, sekarang kita membahas ARK atau aturan rutin kelas. ARK ini merupakan aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. Contoh dari ARK ini misalnya papan tulis, alat tulis, sumber bahan, dan juga tutor. Kemudian yang terakhir ada kegiatan siap atau disebut dengan KS atau dalam bahasa Inggrisnya Standby Activities. KS adalah suatu kegiatan yang sudah dipersiapkan guru jauh sebelumnya dan apabila ditemukan masalah maka KS dapat digunakan. Berikut ini contoh penerapan pembelajaran KS. Nah, demikian pembahasan dari saya mengenai pengorganisasian kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dalam video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.